Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kehidupan. Kehidupan itu yang menyangga kita. Bukan kita yang menyangga kehidupan, terbalik. Mungkin agak sulit untuk dipahami, tapi saya akan mencoba. Saya akan mulai dengan sebuah kisah. Kisah sederhana, seorang bapak yang sedang bepergian menggunakan mobil. Mobilnya bukan mobil mewah, mobil sederhana. Mereka berdua naik mobil, suatu ketika mobilnya mogok. Karena bukan mobil baru, mobil yang sederhana. Maka bapak itu berhenti. Dan kemudian mencoba memperbaiki, melihat apa yang salah dengan mobilnya sehingga mogok. Nah, sesudah siap, dia minta kepada anaknya, dia berdua mendorong, anaknya masih kecil, mungkin kelas 5 SD, atau lebih kecil lagi, mungkin kelas 3 SD. Mereka berdua mendorong, tapi begitu mulai bergerak, bapaknya lari karena mendorong agak ke depan, masuk ke dalam mobil untuk starter. Dan ketika sudah berjalan, ternyata bisa hidup. Maka mobil bergerak. Dan anak itu senang sekali. Anak itu senang sekali. Dia mengatakan kepada bapaknya, rupanya saya sudah besar. Saya bisa mendorong mobil ini sehingga mobil ini berjalan dan hidup. Jadi anak itu yakin sekali bahwa yang membuat mobil itu hidup itu tenaganya. Bukan mesin mobil dari bapaknya. Nah, semesta juga seperti itu. Bumi ini berputar, mengelilingi matahari, juga planet-planet yang lain berputar pada tempatnya teratur, rapi sekali. Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menyelenggarakan. Lalu di bumi, tanah menumbuhkan berbagai macam benih, terus bergerak. Kita tidur, tetap saja benih-benih itu tumbuh. Matahari bersinar, membuat daun-daun bisa memproses fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk semesta ini. Jantung kita juga berdetak. Semuanya tanpa harus menunggu perintah dari kita. Kita tidak perlu mengaturnya. Dan kita adalah bagian kecil dari semesta itu. Tetapi kita seringkali seperti anak kecil itu yang mendorong mobil sehingga mobilnya bisa bergerak. Seolah-olah kita ini adalah pusat semesta. Kalau tidak ada kita, kehidupan ini berhenti. Hayah, terbalik. Kita itu hidup karena disangga oleh the life. Karena disangga oleh kehidupan. Kita hidup di dalam kehidupan itu. Bukan kita yang mengatur, bukan kita yang menentukan kehidupan ini. Memang kita bisa mengatur supaya usus kita ini nanti malam istirahat sebentar, tidak bekerja. Paling hanya dengan tidak makan apa-apa. Tetapi tetap bekerja. Juga dengan jantung sama, dengan pikiran juga sama. Apakah kita bisa mengatur supaya malam ini tanah-tanah dan benih-benih itu istirahat, tidak usah tumbuh dulu? Tidak. Apakah tata surya kita itu bisa kita minta istirahat dulu, kita atur dulu supaya istirahat? Tidak. Terbalik. Kita seringkali terbalik. Seolah-olah kita yang menentukan semesta ini supaya bisa jalan. Kalau tidak ada kita, kehidupan ini berhenti. Dan itu yang seringkali keliru. Membuat kita frustrasi. Tapi Romo, bukankah kita ini yang menemukan internet, mobil,
pesawat sehingga kita bisa lebih nyaman dalam hidup ini. Kalau ndak ada gimana? Apakah hidup kita bisa lebih nyaman? Benar, lebih nyaman. Tapi pertanyaan saya, apakah lebih bahagia? Apakah lebih hidup sesudah kemajuan dan kenyamanan begitu indah? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini yang menentukan kemajuan semesta ini. Padahal banyak orang yang mengatakan bahwa kita ini mundur, salah arah bahkan. Bahkan untuk survive abad 21, Homo sapien dipertanyakan. Karena alam sudah rusak begitu hebat. Karena kemajuan, karena kenyamanan yang menurut kita sangat positif. Kita lupa bahwa perjalanannya bukan hanya keluar, tetapi juga ke dalam. Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa perjalanan umat manusia ini sudah salah arah, keluar terus tapi lupa ke dalam. Maju terus tapi ke sana, keluar angkasa, seolah-olah kita bisa mengatur sesuatu di luar sana. Tidak bisa. Kalau kita tidak bisa merawat bumi, kita tidak bisa merawat juga yang jauh lebih sulit untuk dirawat di luar angkasa sana. Kalau semesta bumi ini yang begitu subur, begitu indah, tidak bisa dijaga dan dirawat, apalagi Mars, apalagi Venus, yang tidak banyak airnya, tidak banyak kehidupan, sangat sederhana, tidak banyak sarana yang membuat bisa kita hidup. Dan di situ kemudian kita keliru. Kita terlalu menganggap diri kita begitu penting, padahal ya tidak penting-penting amat. Hidup yang menyangga kita, bukan kita yang menyangga kehidupan. Life support us, bukan we support life. Kita lahir telanjang, nanti kita juga mati telanjang. Kita lahir lemah, nanti mati juga lemah. Kita muncul dimandikan orang, tak berdaya. Nanti kita pergi juga dimandikan orang, tak berdaya. Di antaranya kenapa kita begitu banyak kesombongan? Kenapa begitu banyak sakit hati? Kenapa begitu banyak derita? Padahal hidup begitu sementara dan kita sungguh tak berdaya menuju ke tak berdayaan. Kenapa kita tidak mensyukurinya? Menikmati anugerah kehidupan yang luar biasa ini, yang sangat singkat ini, untuk bersyukur, untuk terbuka, dan kemudian sungguh-sungguh menyelaraskan diri kepada energi kehidupan yang menyangga kita. Bukan melakukan sesuatu yang melawan energi kehidupan ini. Kita pro-life, bukan pro-choice, seolah-olah kita bisa milih yang baik untuk kita dan milih yang baik untuk semesta, milih yang baik untuk orang lain. Tidak. Pertimbangan kita terlalu terbatas untuk bisa mengetahui yang sungguh baik dan sungguh tidak baik. Lebih baik kita membuka diri, kemudian menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh menakjubkan ini. Sehingga setiap peristiwa kita sambut dengan antusiasme, dengan seluruh perhatian, seluruh cinta, seluruh energi. Dan kalau kita fokus, perhatian, sadar sepenuhnya, pasti hidup kita bertumbuh menjadi berkat bagi semesta. Kehidupan yang menyangga kita, bukan kita yang menyangga kehidupan. Maka mari kita mensyukuri hidup kita ini. Bukan membuatnya menjadi lebih rumit, membuatnya menjadi lebih muyek, tetapi mensyukurinya. Menjadikannya berkat bagi semesta, supaya semua makhluk berbahagia. Karena kita begitu dicintai Tuhan. Maka handle yourself with God.
because you are loved. Tuhan memberkati.